Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Eva Pripat. Kali ini kita akan membahas salah satu materi awal di perkuliahan fisika dasar. Namun juga materi ini juga kadang-kadang diajarkan secara lebih sederhana mungkin di tingkat fisika SMA ya. Hari ini kita akan membahas terkait konsep dan juga contoh soal untuk materi besaran, satuan, dan dimensi. Namun sebelum menjauh ke materi yang akan kita bahas, teman-teman dipersilakan untuk subscribe, komen, dan share video ini sebagai bentuk dukungan kepada kami untuk membuat beberapa video-video bermanfaat selanjutnya. Oke, kalau terkait dengan besaran dalam fisika ya. Jadi besaran itu dapat diklasifikasikan ya dalam fisika. Ada yang kita sebut dengan besaran pokok ya. Ada juga besaran turunan. Oke, mungkin penting untuk saya jelaskan dulu besaran itu adalah semua yang bisa kita ukur, yang dapat kita ukur. Contohnya apa ya? Contohnya kalau kita mengukur jahit baju itu kan kita mengukur panjang ya. Jadi salah satu yang bisa kita ukur itu panjang. Ya. Kalau kita menimbang massa kita atau berapa kilogram itu artinya massa. Ya. Kalau kita mengukur waktu, itu kan waktu kan bisa diukur, sehingga waktu juga itu adalah besaran. Seperti itu. Jadi segala sesuatu yang bisa diukur itu kita sebut dengan besaran dalam fisika. Nah, ini tadi kalau klasifikasinya ada yang disebut dengan besaran pokok, ada besaran turunan. Kemudian kalau klasifikasi yang lebih jauh lagi, itu besaran dapat juga dibedakan berdasarkan ada atau tidak ada arahnya gitu ya. Kali ini besaran vektor dan besaran skalar ya. Kalau besaran pokok itu besaran, namanya saja pokok ya, itu adalah besaran yang digunakan untuk mendefinisikan ya atau menurunkan besaran lain, besaran yang lain ya, sehingga kalau besaran turunan itu besaran yang diturunkan, dari besaran pokok ya. Jadi semua yang tidak termasuk dalam besaran pokok maka itu adalah besaran turunan ya. Besaran pokok ini tidak banyak ya, hanya ada 7 besaran pokok. Tapi semua besaran-besaran yang lain itu bisa diturunkan dari besaran pokok ini ya. Kalau untuk besaran vektor dan besaran skalar nanti ada pembahasannya sendiri untuk videonya sendiri ya. Kita lanjutkan dulu. Nah, sekarang besaran pokok ini tadi definisinya sama ya, besaran yang menjadi dasar untuk menetapkan besaran yang lain ya. Untuk sederhananya ya, yang dikenal dan dituliskan dalam buku-buku itu sebenarnya kita punya 7 besaran pokok. Yang pertama itu panjang, satuannya meter, satuan internasionalnya meter, lambangnya itu adalah M, lambang untuk satuannya. Nah, perlu juga saya jelaskan ya, ada yang kita sebut dengan SI. Biasanya satuan internasional ini disimbolkan dengan SI ya, dituliskan di buku ya. Mengapa kita butuh satuan internasional? Karena kita butuh standar yang juga berlaku secara internasional ya. Mungkin di beberapa daerah atau beberapa negara ya, itu menggunakan istilah lain ya untuk panjang. Misalkan ada yang menggunakan 1 kaki ya untuk panjang. Nah, agar orang tidak bingung maka digunakanlah satuan internasional yang berlaku secara internasional. Yang berlaku secara internasional untuk panjang itu adalah meter, lambangnya itu adalah M, massa kilogram, lambangnya kilogram, waktu satuan internasionalnya second disimbolkan dengan S, suhu atau temperatur itu kita menggunakan Kelvin ya, bukan derajat Celcius. Kemudian kuat arus itu ampere, kemudian intensitas cahaya itu kandela, simbolnya CD.
kemudian jumlah satuan internasionalnya mol, disimbolkan juga dengan mol. Ya, jadi ada 7 besaran pokok ini gitu. Meskipun berkembang juga ada juga besaran pokok lain ya, yaitu besaran sudut ya. Ada sudut bidang ya. Ini sudut bidang. Ini. Sudut bidang artinya 2 dimensi ya. Sudut dalam bidang 2 dimensi. Ya, ini satuannya radian. Satuannya radian. Satuan internasionalnya itu adalah internasionalnya itu adalah radian. Biasa disimbolkan dengan rad saja. Rad, RAD. Kalau untuk sudut ruang artinya 3 dimensi ya. Ya, tiga dimensi, sudut dalam 3 dimensi. Jadi kalau ini adalah 3 dimensi. Ya. Biasanya disebutnya steradian. Meskipun banyak buku yang tidak mencantumkan 2 ini, tapi 2 ini juga termasuk dalam besaran pokok ya. Biasanya disimbolkan dengan SR. Seperti itu. Nah, jadi hanya 7 atau 8 ini saja atau 9 ini ya yang termasuk dalam besaran pokok. Jadi perlu saya ulang, besaran pokok adalah besaran yang menjadi dasar ya untuk menetapkan besaran yang lain. Atau sama juga tadi untuk mendefinisikan besaran yang lain atau menurunkan besaran yang lain. Maksudnya sama. Nah, jadi kalau tadi besaran pokok, sekarang kita pindah ke besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya besaran luas. Ya, contoh ini. Contoh ya. Besaran luas. Saya mau menunjukkan apa yang dimaksud dengan diturunkan ya. Luas itu kan kalau misalkan ada balok ya. Ada balok. Ini panjang, ini lebar. Ya, untuk luasan balok ini itu kan panjang kali lebar. Ya. Seperti itu ya. Ini kan panjang besaran pokok. Ini lebar juga sebenarnya besaran pokok, sama-sama dengan panjang juga ini. Ya, satuannya sama-sama meter ya. Tapi tidak perlu kita turunkan dulu satuannya ya. Nanti satuan ada pembahasan sendiri. Ini contoh 1, misalkan volume ya. Volume itu kan kalau misalkan kita punya, anggaplah ini adalah kubus ya. Ini S, ini S, maka volume itu sama dengan panjangnya kali sisi, seperti itu. Ya, dan begitu juga semua besaran-besaran turunan lain yang dituliskan di sini ya. Ada luas, ada volume, ada massa jenis, kecepatan, percepatan, gaya, usaha, energi, tekanan, daya. Pokoknya yang selain besaran pokok itu adalah besaran turunan ya. Ini saya pikir mudah untuk dihafal ya. Kalau tadi besaran pokok itu hanya ada 7, kemudian besaran turunan ya selain itu. Nah, selanjutnya untuk setiap besaran itu dia memiliki 2 hal yang melekat pada dirinya ya. Yang pertama adalah satuannya dan yang kedua adalah dimensinya. Ya, saya ulang. Jadi besaran itu melekat pada dirinya satuannya dan dimensinya. Nah, dimensi itu adalah cara penulisan sebenarnya ya. Cara penulisan suatu besaran menggunakan besaran dasar. Ya. Cara penulisannya bagaimana? Kalau panjang itu, ini perlu dihafal ini. Yang paling sering muncul itu hanya kombinasi dari ketiga ini ya. Kalau untuk panjang dimensinya adalah L, tapi penulisannya itu seperti ini dalam kurung kotak ya. Kalau untuk massa penulisannya seperti ini. Kemudian kalau untuk waktu ya, ini saya tuliskan ulang saja ya. Ini pakai T. Ya, seperti itu. Hampir semua besaran turunan itu dimensinya diturunkan dari ketiga besaran ini, ya. Nah, bagaimana kita menentukan dimensinya? Misalkan
dimensi dari besaran turunan diturunkan sesuai dengan persamaan besaran tersebut, ya, diturunkan sesuai dengan persamaannya. Misalkan tadi luas, ya, contohnya ya, contoh ya, luas itu kan rumusnya atau persamaannya itu kan panjang kali lebar, ya. Ini panjang itu kan satu dimensinya L, lebar juga dimensinya L, sehingga dimensi untuk luas itu kita tuliskan L pangkat 2 seperti itu, ya. Nanti kita lihat beberapa contoh yang lain, ya. Nah, ini ada ya, menentukan dimensi besaran turunan, ya. Untuk soal nomor 1 tadi, ini untuk soal yang contoh yang pertama luas kan sudah. Kalau untuk contoh yang volume, ini sederhana saja. Volume kan sama dengan, misalkan tadi kita pakai volume balok misalkan, ya, panjang kali lebar kali tinggi. Panjang itu dimensinya L, lebar itu dimensinya juga L, tinggi itu juga dimensinya L, ya. Sehingga ini L kali L kali L berarti L pangkat 3, ya. Sederhana seperti itu. Kemudian kalau untuk misalkan massa jenis, ya, massa jenis itu kan massa jenis simbolnya rho, ya. Massa jenis itu kan massa per volume, ya. Jadi untuk menentukan dimensi suatu besaran penting juga untuk teman-teman mengetahui apa persamaan atau rumusnya, ya. Untuk massa tadi di depan, ya, itu dimensinya kan L, dimensinya M, ya, dimensinya M. Sedangkan untuk volume baru saja kita turunkan itu adalah L pangkat 3, ya. Kalau kita mau pindahkan ke atas ini, ya, maka ini tetap kita tuliskan M, ini L nya karena pindah ke atas menjadi pangkat minus 3, ya, sama seperti ini. Misalkan untuk yang kecepatan, dari mana kita peroleh? V itu kan sama dengan perpindahan itu kan panjang juga dibagi dengan waktu, ya. Perpindahan simbolnya adalah L, waktu simbolnya T, sehingga ini boleh pindah ke atas T nya, sehingga ini menjadi L T pangkat minus 1. Dengan cara yang sama kita bisa menyelesaikan semua yang ke bawah ini, ya. Bagaimana percepatan, bagaimana gaya, bagaimana usaha energi, bagaimana tekanan, gaya, dan seterusnya, ya. Teman-teman bisa mencoba sendiri untuk yang ini, ya. Untuk yang gaya, kemudian usaha energi, tekanan, daya, dan impuls momentum, ya. Selanjutnya setelah dimensi, yang terakhir akan kita bahas adalah terkait dengan satuan, ya. Nah, satuan itu adalah yang dimaksud dengan satuan, kalau satuan untuk panjang itu meter yang tadi, kalau satuan untuk massa kilogram, satuan untuk waktu second, ya. Satuan itu terdiri atas, ada yang kita sebut dengan satuan CGS. CGS itu singkatan dari centimeter gram second. Ada juga disebut dengan MKS, ya. Itu singkatan dari meter kilogram second. Sama seperti dimensi, satuan ini juga ditentukan dari rumusnya, gitu, ya. Ditentukan dari rumusnya, ya. Dan tapi satuan ini juga terkadang ada satuannya yang diambil dari nama-nama ilmuwan, ya. Misalkan untuk gaya, ini satuannya itu Newton, ya, diambil dari nama Isaac Newton, ya. Tapi dia juga punya satuan dalam MKS, dalam satuan internasionalnya, ya. Sama seperti saya bilang, ini juga diturunkan
Satuan ini diturunkan berdasarkan persamaan atau rumusnya, ya. Jadi satuan itu kalau misalkan panjang satuannya adalah meter. Kalau massa satuannya adalah kilogram. Kalau waktu satuannya adalah second. Ya, ini biasa dituliskan dengan M. Ini kilogram sudah seperti itu, ini S. Ya. Nah, kalau gaya kita perlu tahu persamaan atau rumusnya gitu ya. Gaya itu adalah F itulah M dikali dengan A. Kalau M ini besaran pokok, massa ini besaran pokok. Yang bukan besaran pokok itu A. Sehingga kita harus mencari A-nya ya. A-nya itu satuannya adalah meter per second pangkat 2. Ya. Ini langsung aja kita tulis dulu ya. Sehingga F itu adalah massa itu kilogram, A itu meter per second pangkat 2, sehingga satuan untuk ini itu sama dengan itu. Atau boleh juga ditulis kilogram meter second pangkat minus 2 ya. Ini satuan internasionalnya. Nah, 1 Newton itu sama dengan ini, 1 kilogram meter second pangkat minus 2 ya, seperti itu ya. Misalkan ini tadi percepatan ya, ini percepatan ya, percepatan ya. Misalkan satuan untuk energi, terserah energi apa saja ya, energi kinetik misalkan ya, itu semenjak SMP kita sudah tahu itu 1/2 M V kuadrat. M ini massa, V ini kecepatan ya. Kecepatan itu V itu satuannya adalah meter per second ya. Ini kita pakai saja dulu ya. Inilah kecepatan ya. Kecepatan ya. Sehingga ini kita tulis, kalau 1/2 ini kalau untuk menentukan satuan tidak perlu kita tuliskan ya. Sehingga ini kilogram untuk massa, kemudian meter per second, karena pangkat 2 jadi nulisnya kayak gini ya. Atau sama dengan kilogram meter pangkat 2 per second pangkat 2. Bisa juga ditulis kilogram meter pangkat 2 second pangkat minus 2, seperti itu. Ini sama dengan, bisa juga ditulis joule ya, seperti itu ya. Ini 1 kilogram ini sama dengan 1 joule. Nah, tulis seperti ini saja ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Sekali lagi saya mengajak teman-teman ya, yang bagi yang baru pertama kali menemukan video dari channel IFA Privat ini, dipersilakan untuk subscribe sebagai bentuk dukungan kepada kami untuk terus membuat video-video pembelajaran seperti ini ya. Nah, selanjutnya, nah ini ada tabel satuan SI ya, ini banyak sekali nih ya. Perpindahan atau perubahan posisi ya, itu besaran satuan turunannya meter ya, dan seterusnya. Ini banyak listnya ya, sangat banyak listnya. Jadi untuk selanjutnya, nah cobalah kita untuk latihan dulu ya. Tentukan satuan dan dimensi dari besaran-besaran berikut ya. Ada tekanan, ini saya tulis saja dulu ya. Tekanan ini rumusnya ya, supaya kita bisa ngerjakan nanti. Tekanan inilah gaya per luas. Energi kinetik tadi ini adalah 1/2 M V kuadrat. Ini kalau rumusnya itu adalah F per A, gaya per luas ya, F per A. Kalau momentum ini adalah massa dikali dengan kecepatan
Kalau ini momen inersia itu adalah massa dikali dengan R pangkat 2. R pangkat 2 itu adalah jari-jari. Ya, bisa disebut jari-jari ya. Jadi, teman-teman yang mau mencoba sendiri bisa di-pause dulu videonya, kemudian dikerjakan, nanti kita cocokkan ya. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu. Untuk yang tekanan itu simbolnya P ya. Sama dengan F per A. F tadi itu adalah satuannya adalah kilogram meter second pangkat minus 2 ya. Bisa dicek di 2 slide sebelumnya ya. Kalau luas itu adalah meter pangkat 2. Sehingga satuannya ini tetap kilogram. Ini ada meter pangkat 1 dibagi meter pangkat 2 berarti meter pangkat minus 1. Kemudian ini pindah ke atas second pangkat minus 2 ya. Ini tetap second pangkat minus 2 ya. Tidak berubah seperti itu ya. Ini juga kadang-kadang dituliskan dengan istilah Pascal ya, disimbolkan dengan Pascal ya, seperti itu. Dan dari kinetik tadi saya pikir sudah ya. Ini tadi sudah slide sebelumnya. Ini sudah tadi. Kemudian saya pindah momentum ya. Momentum itu simbolnya juga P, tapi P kecil ya. P kecil beda dengan tekanan ya. P besar itu ini adalah M kali dengan V ya. M kali dengan V itu adalah M itu kilogram, ini meter per second ya, seperti itu. Jadi itu sudah seperti itu. Kemudian yang terakhir itu adalah momen inersia. Saya di sini aja. Momen inersia. Momen inersia ini simbolnya saja ya. Saya tuliskan dengan I ya. Itu adalah M R pangkat 2. M itu adalah kilogram. Untuk massa, R ini karena jari-jari tentu saja sama dengan meter ya. Meter pangkat 2. Sehingga kilogram meter pangkat 2. Seperti itu ya. Oh iya, karena tadi di soalnya itu satuan dan dimensi ya. Satuan dan dimensi. Kalau satuannya ya sederhana saja ini. Ini kalau dimensinya kilogram itu kan massa berarti M. Ya. Meter ini meter pangkat minus 1 kan berarti L. Berarti L pangkat minus 1. Kemudian ini second pangkat minus 2 berarti T. T pangkat minus 2. Seperti itu saja ya. Kalau yang ini kilogram kan massa berarti M. Kemudian meter itu L, per second berarti T pangkat minus 1. 1 ya. Yang ini teman-teman bisa ditebak. Ini M, kemudian L pangkat 2. Seperti itu ya. Jadi banyak cara penulisannya, boleh dikurung-kurung masing-masing seperti ini. Kadang-kadang juga ada buku yang menuliskan seperti ini. Kurungnya cuma satu kali. M, L minus 1, T minus 2. Kadang-kadang juga tulis seperti itu sama ya. Ini juga kadang-kadang ditulis M, L, T minus 1, kemudian dikasih kurung seperti itu. Kalau begitu yang ini berarti M, L pangkat 2, balas kurung. Baik, demikian video dari channel Eva Privat terkait dengan besaran, satuan, dan dimensi. Semoga bermanfaat. Terakhir, sekali lagi silakan kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat untuk teman-teman, silakan di subscribe, like, dan share agar lebih banyak teman-teman lain yang memperoleh manfaat dari video ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.